Ya saudara, setiap tahun liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang ditunggu pelaku usaha di sektor pariwisata. Namun, tahun ini sejumlah aturan diberlakukan guna menghindari penumpukan masyarakat di lokasi wisata. Bagaimana kondisi wisata tanah air di momen libur Natal Tahun Baru? Kita akan mendengar laporan langsung dari Bali dan nanti juga akan bergabung laporan dari rekan kami dari Yogyakarta. Kita ke Bali dulu. Halo, selamat malam Mbak Imade. Oke, Ya, Imade, kalau kita lihat kan beberapa waktu belakangan banyak sekali lokasi wisata di Bali yang ditutup, tapi sekarang sudah mulai dibuka. Bagaimana kondisinya? Apakah mulai ramai? Karena kita tahu kan sekarang juga ada aturan prokes yang juga harus diikuti gitu. ya. Mahasiswa dan juga saudara, kunjungan wisatawan menuju Bali ya pasca diterapkannya surat edaran Gubernur Bali memang sempat mengalami penurunan begitu di awal-awal penerapannya. Namun jika melihat dari kunjungan wisatawan menuju Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Bali yang melalui penerbangan udara di Bandara Ngurah Rai Bali ini terpantau sejak 2 hari terakhir itu mulai mengalami peningkatan sekitar 45% kunjungan wisatawan yang datang ke Bali begitu. Jika dilihat dari data berdasarkan informasi yang kami dapatkan di tanggal 22 itu ada sekitar 5.000 kunjungan wisatawan dan itu meningkat di tanggal 23 kemarin menjadi 9.200 lebih kunjungan wisatawan menuju Bali begitu. Nah tentunya dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, penerapan protokol kesehatan di kawasan bandara juga semakin diperketat dengan adanya himbauan-himbauan bagi pengunjung dan juga calon penumpang untuk selalu menjaga jarak dan juga untuk tidak berkerumunan di areal bandara. Nah tentunya di penghujung tahun ini juga diharapkan menjadi angin segar begitu bagi sejumlah pelaku pariwisata di Bali. Dan jika melihat belakangan ya menjelang sehari menjelang Natal ini kunjungan di beberapa objek wisata di Bali juga sudah mulai mengalami peningkatan. Sejumlah objek wisata juga yang sebelumnya sempat ditutup sejak Maret lalu itu kini sudah mulai dibuka. Salah satunya yang terlihat adalah di kawasan Ubud Gianyar Bali yang menjadi salah satu tempat wisata favorit di kawasan Ubud itu sudah mulai dibuka kembali dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk salah satunya adalah pusat oleh-oleh di Krishna Ubud yang juga sudah mulai dibuka dan sempat ditutup sebelumnya pada Maret lalu, kini sudah mulai dibuka dan sudah mulai ada kunjungan wisatawan yang datang ke tempat pusat oleh-oleh tersebut. Dan karena memang sempat ditutup lama begitu, tentunya penerapan protokol kesehatan dan juga beberapa persiapan untuk fasilitas protokol kesehatan juga disediakan di tempat pusat oleh-oleh tersebut. Dan selain di kawasan Ubud, ya tentunya kunjungan wisata di daerah lainnya juga kini sudah mulai ada kunjungan oleh wisatawan, lebih khususnya itu adalah wisatawan domestik yang saat ini sudah mulai ramai mengunjungi tempat-tempat wisata. Selain di Ubud juga ada di kawasan Sanur Denpasar yang memang kemarin jika kita melihat di kawasan Pantai Sanur itu hanya ada beberapa aktivitas wisatawan asing yang memang melakukan kunjungan di Pantai Sanur itu terlihat hanya beberapa wisatawan dan masih sepi jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, selain itu, pantauan kami di pagi hari tadi ya karena memang hari ini merupakan sehari menjelang Natal, sudah mulai ada wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan menuju ke Nusa Lembongan dan juga Nusa Penida di kawasan Kelungkung. Itu sudah mulai ada peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang menuju ke Pulau Nusa Penida. Dan memang Pulau Nusa Penida itu menjadi juga salah satu kawasan wisata favorit di Kabupaten Kelungkung. Dan tentunya dengan mulai adanya kunjungan-kunjungan ke daerah tersebut, penerapan protokol kesehatan tetap dijaga dengan ketat di kawasan Sanur Denpasar, Sister. Oke, baik. Yang jelas memang kemarin sempat beberapa lokasi wisata di Bali ditutup, tapi kemudian di akhir tahun harapannya nanti kembali memberikan keuntungan ya setelah tertekan cukup dalam beberapa bulan terakhir. Dan dari Bali, saudara, kita akan bergeser ke Yogyakarta. Ada Mas Michael di sana. Mas Michael, kita tahu Pemda Yogyakarta memperlakukan aturan ketat pencegahan kerumunan di libur akhir tahun. Nah, apa saja aturannya dan bagaimana dampaknya ke lokasi wisata, termasuk Malioboro di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Mas Sister Tarigan dan saudara. Ada peraturan ketat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi terkait dengan COVID-19 per 22 Desember kemarin. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perangkat RT RW
kemudian pengelola hotel dan penginapan untuk meminta surat bebas COVID-19 berupa hasil tes antigen kepada para wisatawan yang datang atau para pendatang yang datang dan bermalam di rumah warga. Nah, aturan tersebut memang berdampak cukup signifikan terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta karena banyak di antara mereka yang kemudian membatalkan kunjungannya ke Yogyakarta. Hal ini dikatakan oleh pengurus PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, objek wisata juga diminta membatasi jumlah pengunjung hingga 50%. Jadi misalnya untuk satu objek wisata yang di kapasitasnya hanya 100 orang, hanya boleh dimasuki oleh 50 orang wisatawan saja, My Sister. Oke, artinya di tempat Anda melaporkan Malioboro jumlah wisatawan yang datang itu masih jauh lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya? Ya, kalau di tempat kami melaporkan saat ini, My Sister, di Malioboro memang tidak ada pembatasan jumlah pengunjung karena mengingat Malioboro cukup luas, cukup bisa menampung banyak wisatawan. Namun dari pantauan kami dibanding tahun sebelumnya, jumlah pengunjung Malioboro pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini berkurang hingga 50%. Itu juga dibenarkan oleh pengelola UPTD Malioboro yang menyebutkan kunjungan wisata kali ini di bawah 50%. Karena tingkat hunian hotel memang cukup rendah di Malioboro ini. Oke, Michael, tadi Anda menyebutkan bahwa tingkat hunian hotel cukup rendah. Dengan adanya aturan seperti tes cepat, begitu kan, harus lulus, jangan sampai positif. Lalu tadi meski Anda mengatakan bahwa RT RW juga dilibatkan. Nah, sejauh ini bagaimana dengan okupansi hotel? Ya, yang cukup menyedihkan memang okupansi hotel untuk wilayah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah kabupaten seperti Sleman, Bantul, kemudian Gunung Kidul, Kulon Progo, okupansinya berada di kisaran 5% saja, My Sister. Sementara yang cukup baik di kota Yogyakarta berkisar di 20%. Namun hal ini disebutkan oleh PHRI daerah istimewa Yogyakarta adalah okupansi terburuk sepanjang sejarah pariwisata di Yogyakarta, My Sister. Oke, baik. Mau tidak mau kita harus menahan diri dulu ya. Semua sektor di pariwisata khususnya memang tengah terpukul tahun ini. Semoga nanti cepat terselesaikan dengan adanya vaksin. Terima kasih. Michael melaporkan langsung dari Yogyakarta dan sebelumnya ada Nimade melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas.